Nah, sekarang bagaimana kita menemukan rule atau association rule discovery dengan hash tree tadi? Nah, tadi kan dikatakan untuk pencocokan ya, pencocokan tadi. Untuk pencocokan bahwa ini yang isinya adalah bucket yang berupa kumpulan dari subset atau item set tadi, ini dicocokkan dengan setiap item setnya. Nah, sementara ini itu kan bentuknya adalah berupa pohon, yang kita tadi sudah buat misalkan contohnya. Oh, ini itu di mana posisinya gitu. Ya, ini kan berupa struktur ya. Ininya itu ada di sini misalkan, kemudian yang di sini juga ada di sini misalkan, yang itu kan. Ini kan bucket-bucketnya ada di lift semua kan. Bucket-bucketnya kan ada di lift semua. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti kita bisa menentukan, mencari bread mix ini gitu ya. Contohnya ini ada di mana atau kita mau mencocokkan kemana gitu. Nah, dengan menggunakan hash tree ini kita kan tidak perlu satu bread mix ini kita mencari di seluruhnya, enggak perlu ya. Jadi kita mengambil misalkan bread mix gitu ya, kita cari di sini bread mix, misalnya kita beri kode apa gitu ya, 1 dan 3 misalkan. Nah, 1 dan 3 ini nanti kita mau mencarinya kemana, ini sudah sesuai aturan dari hash tree gitu. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Nah, artinya kalau kita punya kandidat ya, yang mengandung 1, 4, dan 7, nomornya, nomor kandidatnya itu 1, 4, 7, nomor kandidat. Nomor item. Nomor, ya nomor item. Ya, nomor item itu 1, 4, 7 gitu ya. Maka dia pasti hanya akan mencari di sini ya, yang mengandung 1 ya, mengandung 1 gitu ya. Di level pertamanya itu adalah 1 gitu ya. Itu dia pasti di semua yang sebelah kiri. Ya, yang mengandung 1, 4, dan 7 gitu ya. 1, 4, 7 ini tadi yang hasil baginya atau modulusnya 1 ya, ini modulusnya 2, ini modulusnya 0. Dia pasti akan mencari di sini, di semua yang ada di sebelah kiri ya, dan ya untuk yang level kedua ya, untuk level kedua dia akan di sini, ini level kedua kan, level kedua ini level kedua gitu ya. Jadi yang level pertama itu di sebelah kiri ini, nah ini 1, 4, 1, 4, 1, atau di level kedua, level keduanya ini. Karena kalau yang di sini itu pasti semua level satunya itu 1, 4, 7. Ya, semua level satunya, semua komponen satunya pasti memenuhi yang ada di sini. Kan? Sedangkan yang level 2, ini kan level 2-nya, ya, level 2-nya, ini kan level 1. Level 1 kan berarti sini 1, 2, 0 kan gitu. Ini namanya level 1. Berarti ini seluruhnya ini, ya, kalau kita gambarkan, yang dimaksud dengan level level komponen 1, 1, 2, 0 kan itu ya. Semua yang di sini ya, karena kita mau menghash on 147 gitu ya. Hash on 147, maka semua yang di sini pasti memenuhi. Ya. Kalau kita mau mengecek level kedua kan berarti ini ya. Ini kan 1, 2,
0 sama. Maka yang memenuhi di level kedua ini saja 1, 4. Ya. Kemudian kita juga nanti akan menemukan di level ketiga. Ini level ketiganya di sini 1, 2, 0 ya. Maka yang level ketiga yang memenuhi ini. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita mau mencari komponen 147, ya, kalau kita mau mencari komponen, kandidat atau nomor 147, itu kita hanya mencari di area ini saja. Nah, dengan tanda yang merah ini sesuai dengan levelnya. Ya, dan kalau yang di sini, yang di 0, ini kan tidak mungkin. Tapi pada level yang kedua, ini ada 3, 4, 5. Gitu. Dengan cara yang sama, kalau kita menghash yang 258, maka di mana? Ya, kita mulai dari level pertama. Ini kan 1, saya tulis gini, itu artinya hasil habisnya ya. Nilai modulusnya. Ya. Nilai modulusnya 120 gitu ya. Kalau tadi saya membuatnya kan 012. Maka maka kalau kita menghash 258, ya, itu kan yang semua yang ada di ini 2 ya. Maka pada level pertama ini pasti semua yang ada di sini itu memenuhi 2, 5, gitu. Bukan memenuhi, artinya disitulah letaknya yang bisa kita cari kandidatnya. Kandidatnya berada di mana gitu ya, dia ada di sini. Sedangkan di level kedua, berarti kan kita melihat yang level kedua ini 1, 2, 0, 1, 2, 0. Maka di ini semua yang di level kedua ini, semua yang ada di level kedua. Level kedua. Kalau yang ini semua yang ada di level kedua. Kandidatnya ada di sini. Nah, di level ketiga, maka dari sini kan ada 0, 1, 2, 0, maka yang di sinilah kandidatnya. Tuh. 368, 369 juga sama. Ya, caranya seperti itu. Nah, itu tadi gambarannya cara mencari, gitu ya. Tapi sekarang bagaimana kita mengatur transaksi tadi, gitu. Nah, tadi kan dikatakan, oh caranya menemukannya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita urutkan secara apa namanya, pencarian subset kan. Jadi kalau kita punya transaksi yang panjangnya lebih dari 3, maka kan kita harus mencocokkan semua subset yang dari panjang transaksi tersebut. Anggaplah kita punya transaksi yang nilai nomornya, nomor itemnya itu adalah 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Maka di sini nanti kita harus mengambil subset dari transaksi ini. Caranya itu dengan menentukan mulai dari level pertama dulu. Nah, mencari di tree dengan level pertama, itu kita berdasarkan item yang pertama. Item yang pertama dulu, nah ini item yang pertama, kemudian kita kombinasikan dengan sisanya. Nah, kemudian kita ambil item yang kedua, lalu kita kombinasikan dengan sisanya. 2, kita kombinasikan dengan sisanya. 3, kita kombinasikan dengan sisanya. Kenapa hanya ini? 5 tidak, karena kan tadi subsetnya ukurannya adalah 3. Karena kita mau menunjukkan yang hasil dari hash tree yang subsetnya ada 3. Jadi nggak perlu, yang 5 nggak perlu. Jadi kita ambil sampai ke panjang yang 3 saja.
Ya, kemudian di level yang kedua sama ya. Di sini yang kita pecah itu yang 2, 3, 5, 6-nya. Ya, kita ambil 2-nya, maka sisanya. Ya. Lalu 1, 3, 3-nya kita ambil sisanya. Dan di sini tinggal 1. Nah, perlu kita ambil lagi yang belakang. Oke, nah dari sini nanti kita dapatkan level 3 itu seluruh subset yang nanti kita dapatkan dari transaksi ini. Jadi transaksi T ini itu subsetnya yang mungkin itu adalah ini. Subsetnya yang mungkin adalah ini. Nah, ini subsetnya. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 5, 1, 3, 6, dan seterusnya. Untuk transaksi T. Satu transaksi. Oke. Nah, sekarang bagaimana operation tadi kita terapkan menggunakan hash tree. Ya. Maka kalau kita punya transaksi ya 1, 2, 3, 5, 6, caranya sama. Kita ambil nilai 1 di depan. Nah, kemudian 1 inilah yang menjadi pedoman kita untuk menentukan kita mau mencarinya kemana. Ya, sesuai dengan fungsi hash tree-nya. Kalau dia modulus 3 seperti ini ya sama, nanti modulusnya sama. Modulus yang hasilnya 1, modulus yang hasilnya 2, dan modulus yang hasilnya 6. Kok 0. Gitu. Ya. Maka 1 ini yang kita jadikan acuan. 1 itu kan kalau dimoduluskan 3, hasilnya adalah 1. Maka dia mencari di area yang 1. Nah, ini. Jadi kita mencarinya di sini. Maka semua kombinasinya nanti kita cari di sini. Ya. Jadi nggak perlu mencari di semua tempat. Tapi kita arahkan ke subset atau subtree yang cabangnya itu merupakan hasil modulusnya sama dengan 1. Nah, kemudian terus kita ambil sama seperti tadi. Setelah 1 kita ambil 2 kan, kombinasi yang mulai dari 2. Nah, maka 2 ini nanti akan kita cari di area yang subtree-nya itu merupakan hasil modulusnya 2. Ya, kemudian 3, nah, ini kita cari di hasil yang modulusnya 0. Ya. 3 modulus 3 kan 0. Nanti 3 nanti akan dicari di daerah ini. Nah, karena ini belum ketemu di paketnya, ini kan masih percabangan, maka kita akan menelusuri lagi ke bawah. Ya, kita akan menelusuri lagi ke bawah sampai ketemu paket. Contoh, karena di sini sudah nyampe di bucket, ya sudah, maka kita nanti mencocokkannya ke sini. Nah, kita menghitungnya hanya di bucket ini. Sedangkan yang masih turun, ya kita akan mencari di bucket selanjutnya. Di cabang selanjutnya ya. Ini sama, 1, 2, 0. Ya sama, di sini 1, 2, 0. Gitu ya. 1, 2, 0 sama tadi berarti kita ambil yang komponen keduanya. Komponen kedua ya. Komponen kedua ini kita lihat 2 itu kita akan cari di sini. Nah, di sini. Sedangkan 3, 1 dikombinasikan dengan 3, dia akan mencari ke sini. Ya, 1, 3, ini akan dicari ke sini. Lalu 5, itu akan dicari kemana? 5 itu modulus 5 modulus 3 kan hasilnya 2 ya. Jadi dia juga akan mencari ke sini. Jadi dia tidak akan mencari ke sebelah kiri ini. Karena yang ada dia nanti pasti akan menemukannya di sini.
dan di sini. Dengan cara yang sama, maka di sini 3, 5, 6, 5. Maka dia tidak perlu mencari 3, 5. Ya, 5 itu, ini kan, 5 modulus, hasilnya 2. Maka dia akan mencari. Nah, jadi yang dicari kita temukan nanti akan dibandingkan, maksudnya nanti kan habis itu dihitung lagi nih. Masih belum, ini masih menemukan aja kandidatnya di mana posisinya. Nah, maka kita dapatkan 3 tempat ini. Nah, kemudian yang di sini, ini masih harus di breakdown lagi. Ya, tuh. Ya, maka di sini kita temukan yang di sini kan tadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 itu di sini. Jadi nanti kita carinya di sini. Nah, jadi kita akan temukan di sini. Lalu 1, 2, 5. 1, 2, 5 kita mencari di sini. Ya. Lalu 1, 2, 6 di sini juga. Ya. Lalu yang ini kan sudah selesai. Yang ini 1, 5, 6 juga di sini. Gitu. Jadi, oh ini tadi kan sudah ya 3, 5 itu ke sini, 3, 6 nanti ke sini. Nah, jadi bucket-bucket yang nanti akan digunakan sebagai pembanding gitu ya. Bukan pembanding ya. Mencari itu tadi menghitung spot count-nya atau spotnya itu hanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya ada 6 tempat, kemudian kalau dilihat dari isinya itu ada 11. Ada 11 item. Ada 11 item di 9 tempat tadi. Jadi kita hanya membandingkan, menghitung gitu ya, transaksi ini terhadap satu nilai subset tertentu itu hanya di 11 kali perhitungan. Ya, dibandingkan kalau kita menggunakan cara biasa itu ada 15. Ya. Ini cara operasi menggunakan struktur data hash. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas ya jelas tadi ya, pemilihan nilai ambang minimum support itu pasti mempengaruhi. Semakin kecil, semakin banyak prosesnya. Lalu jumlah item dari datasetnya. Jumlah item. Semakin banyak item ya semakin kompleks, semakin besar. Karena tadi perhitungannya adalah eksponensial. Lalu ukuran basis datanya maksudnya itu adalah jumlah transaksinya. Maka semakin banyak transaksi ya semakin tinggi juga. Lalu lebar transaksi rata-rata. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi kompleksitas. Demikian materi hari ini. Nanti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu untuk melakukan proses tahap kedua. Tadi kan kita masih strategi pertama ya. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa ada 2 strategi untuk menghitung, untuk melakukan mining terhadap association rules. Nah, itu tadi masih langkah pertama, pendekatan 2 langkah ya, masih langkah mendapatkan frequent item set. Nah, maka hasil itu nanti akan kita gunakan untuk rule generation. Saya akan menjelaskan ke pertemuan berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.